Kriteria layak seseorang diangkat menjadi pahlawan nasional. Refleksi dalam isu pengangkatan Soeharto. Pengangkatan mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional akhir-akhir ini kembali menjadi topik panas. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di banyak lapisan masyarakat, terutama karena konflik antara jasa pembangunan versus pelanggaran HAM dan korupsi di masa pemerintahannya. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami apa sebenarnya kriteria yang layak membuat seseorang diangkat sebagai pahlawan nasional, dan seberapa tepat penerapan kriteria tersebut dalam kasus kontroversial seperti Soeharto. 1. Kriteria resmi pahlawan nasional di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012, berikut beberapa syarat penting. Syarat umum. Orang tersebut harus warga negara Indonesia atau berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa bagi bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia terhadap negara, dan tidak pernah dihukum pidana berat, penjara minimal 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Syarat khusus. Semasa hidup, orang tersebut harus memimpin perjuangan, bersenjata, politik, atau melalui kontribusi lain, dalam merebut, mempertahankan, atau mengisi kemerdekaan, atau menghasilkan karya, gagasan besar yang memberikan manfaat luas bagi bangsa, dan menunjukkan semangat kebangsaan yang tinggi serta pengabdian sepanjang hidupnya. Selain itu, kriteria moral sangat ditekankan. Integritas dan keteladanan menjadi poin yang tidak bisa diabaikan. 2. Kontroversi Soeharto dalam konteks kriteria pahlawan. Sejarawan dari UGM menyatakan bahwa Soeharto memenuhi banyak kriteria formal. Ia terlibat dalam perjuangan militer kemerdekaan, seperti serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 dan operasi pembebasan Irian Barat tahun 1962. Proses pengusulan diakui berjalan secara prosedural. Usulan berasal dari tingkat lokal, masyarakat, bupati, gubernur, dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Pendukung pengangkatannya menyebut perannya dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional sebagai jasa besar bagi negara. Argumen kontra dan kritik. Aktivis HAM dan sebagian masyarakat menilai pemberian gelar ini adalah bentuk whitewashing sejarah, mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran pada era Orde Baru, termasuk pembantaian 1965 hingga 1966, serta praktik korupsi dan pengekangan kebebasan. Sejarawan juga mengingatkan bahwa integritas moral bukan hanya soal prestasi militer atau pembangunan, tetapi juga soal akhlak dan dampak kebijakan. Ada pertanyaan, apakah gelar pahlawan nasional bisa menutupi atau mengabaikan sisi kelam sejarah? Menurut sebagian pengamat, pahlawan adalah teladan moral, bukan sekadar penghasil karya besar tanpa pertanggungjawaban atas kesalahan masa lalu. 3. Kriteria layak seorang pahlawan, perspektif ideal. Berdasarkan kriteria resmi dan perdebatan publik, berikut poin-poin yang menurut banyak orang penting untuk dipertimbangkan ketika mengangkat seseorang menjadi pahlawan nasional. Jasa nyata versus dampak negatif. Seorang calon pahlawan harus punya kontribusi besar,
tetapi juga harus dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya jasa positifnya, tetapi dampak kebijakan atau tindakannya secara jangka panjang. Integritas moral. Kepahlawanan bukan hanya soal keberanian fisik atau kepemimpinan militer, tetapi juga tentang moral dan akhlak. Apakah tokoh tersebut bisa menjadi teladan etika bagi generasi muda? Telaah sejarah yang objektif. Pengangkatan seharusnya didahului kajian sejarawan independen yang berimbang, melihat masa hidup tokoh dalam konteks penuh, bukan hanya dari narasi kemenangan atau pembangunan. Persetujuan publik. Karena gelar pahlawan bersifat simbol publik, penerimaannya idealnya dirasakan sebagai kehormatan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan keputusan elit semata. Keadilan bagi korban. Jika tokoh memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia, pemberian gelar pahlawan harus mempertimbangkan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Sejarah tidak bisa dilupakan hanya demi kehormatan simbolis. 4. Mengapa kriteria layak lebih penting dari nama besar? Kasus pengangkatan Soeharto menjadi pahlawan nasional membuka perdebatan mendalam tentang apa artinya menjadi pahlawan di era modern. Gelar pahlawan nasional bukan hanya sekadar penghargaan kepada jasa masa lalu, tetapi juga pesan moral kepada generasi sekarang dan mendatang. Siapa yang pantas diabadikan sebagai teladan? Jika kriteria layak dilaksanakan secara ketat dan transparan, gelar pahlawan bisa menjadi penghormatan yang tulus dan bermakna. Sebaliknya, jika kriteria diabaikan demi kepentingan politik atau simbolis, gelar itu bisa kehilangan makna dan menimbulkan luka baru di tengah masyarakat.